Jadi tahun apa ya, 2017 saya jadi mengingat lagi. Dulu saya sudah hafal, Pak. Jadi tanpa saya ditanya pun, oh saya udah hafal. Saya ngomong ini, nanti tanyanya ini, saya jawabnya ini. Nanti karena ini baru pertama lagi, saya harus menghafal lagi, mengingat-ingat lagi. Iya, jadi semuanya apa ya, mungkin entah rencana Tuhan atau nggak sengaja juga, karena waktu 2017 saya kebetulan wartawan di majalah nasional di Jakarta namanya Gatra, itu sedang ditugaskan untuk meliput renovasi sebenarnya meliput Setia Novanto sebelum menabrakkan diri. Nah, kebetulan Setia Novanto saat itu sedang menghadiri renovasi kantor Partai Golkar di Selipi di Jakarta Barat. Jadi itu saya ingat betul itu weekend, tapi lupa Sabtu atau Minggu. Terima kasih, Pak. Itu weekend dan sebenarnya itu bukan tugas saya untuk ke sana, tugas teman. Tapi saat itu teman entah sakit atau berhalangan, jadi redaktur saya meminta saya untuk liputan ke Golkar. Nah, sebenarnya agak-agak males karena ini bukan tugas saya. Terus ya udahlah, berangkat agak siang aja, agak-agak telat nggak apa-apa lah. Orang acara paling juga topping peresmian, terus makan-makan, biasanya kan kayak gitu kalau acara-acara peresmian. Jadi nah, di acara itu setelah saya doorstop, wawancara beberapa narasumber di sana, terus biasa makan. Habis makan ada beberapa orang, teman-teman saya sudah ada beberapa yang sudah pulang, tapi kemudian saya iseng nggak sengaja melihat 2 atau 3 orang itu pakai OB, pakai seragam ini ya, pegawai Golkar lah di sana, sedang mengeluarkan tumpukan dokumen. Tapi sebelumnya saya nggak tahu itu dokumen, ternyata ada isi dokumen yang pelengseran Gus Dur. Tapi tumpukan dokumen di map coklat banyak gitu kan. Terus ini Mas, ini dokumen lama sudah nggak kepakai. Paling lama 30 menit atau 15 menit itu saya menemukan 2 dokumen. Satu dokumen itu ditulis oleh Fuad Bawazir. Saat itu dia anggota dari fraksi Reformasi tapi Partai PAN di DPR. Dia menuliskan langkah-langkah yang sudah dikerjakan dan apa kemudian yang selanjutnya dikerjakan untuk melengsarkan Gus Dur, termasuk klaimnya. Itu surat, jadi mungkin klaimnya Fuad Bawazir sampai mengeluarkan biaya 4 triliun untuk melengsarkan Gus Dur. Satu. Dokumen kedua adalah dokumen rapat-rapat penjatuhan Gus Dur. Itu rapat dokumen notulensi. Di situ disebutkan di rumah Arifin Panigoro. Rumah Arifin Panigoro, sekarang Watimpres, yang menuliskannya itu Rio Budi Santoso, dulu Golkar, sekarang di Berkarya. Dua-duanya Kakanda Connection. Iya itu. Jadi saya menemukan 2 dokumen itu. Kemudian mungkin kalau saya cari lagi, mungkin saya menemukan dokumen yang lain. Tapi dalam pikiran saya saat itu harus segera diamankan. Kalau tidak diamankan nanti takutnya saya dicurigai kan, Pak. Oh, ini anak ngapain? Oh, sudah banyak, udah nyari tumpukan itu. Jadi dapat ini saya langsung pulang terus saya biasa diskusi sama teman-teman, konsultasi lah ini mau apa. Terus saya bilang yaudah, saya mau awalnya ini untuk sebenarnya untuk tesis tadi, untuk melamar S2. Terus saya mempersiapkan, tapi kemudian ada banyak hal. Ya udahlah, mundur, tesis gagal, masuk kuliah gagal, jadi saya kemudian riset untuk jadikan buku. Jadi orang pertama yang saya kabarkan itu Mas Syafiq Ali. Saya menemukan dokumen ini, terus Mbak Alisa Wahid, dan ada satu senior saya di Pers Kampus di UNJ. Jadi saya cerita, takut kalau nanti kenapa-napa, jadi kan orang-orang ini tahu nih, oh saya lagi ya. Ada yang tahu nanti dokumennya di mana tahu. Jadi itu 2017 saya menemukan. 2018 saya baru mulai meriset, karena kan biasanya kalau wartawan itu bertanya bukan karena nggak tahu, tapi sebenarnya tahu, mempertanyakan kan. Jadi saya harus riset dulu data-datanya, baik yang pro Gus Dur maupun yang kontra Gus Dur, anti Gus Dur, dari berbagai macam buku, clipping dan lain-lain. Itu selama 2018, dan selama 2018 juga itu ada teror. Ya bukan ada, tapi beberapa bahkan. Jadi yang pertama teror itu aku merasakan di bulan Januari dan Februari awal tahun 2018. Mulai ada yang ke rumah, dan mereka itu
kayaknya menurut saya itu lebih meneror orang rumah. Karena kalau mereka mencari saya, harusnya mereka tahu kalau saya Sabtu Minggu ada di rumah. Senin sampai Jumat saya kerja. Nah, kalaupun saya ada Senin hari-hari kerja saya di rumah, orang-orang yang mencari saya itu nggak ada. Dan saya sudah coba kasih tahu ibu bapak saya, kalau ada yang mencari saya tolong foto. Nah, sayangnya orang tua saya keduanya gaptek, jadi udah dikasih HP nggak bisa tuh untuk mengoperasikan untuk foto. Jadi beberapa kali itu, dan kemudian baru orang tua mulai cerita mulai nanya kan, emang apa sih lagi bikin apa, lagi ada kerjaan apa kok sampai banyak yang nyari, sampai dicari-cari. Kemudian saya bilang tuh sama orang tua kalau saya lagi nulis buku Gus Dur, saya menemukan dokumen Gus Dur dijatuhkan. Nah, terus respon orang tua terutama ibu saya pasti nangis kan. Udahlah, nggak usah macem-macem, kita orang-orang yang biasa-biasa aja, udah aman-aman aja lah, nggak usah segala macem kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, saya nurut orang tua saya dulu untuk menenangkan ibu saya. Mungkin sebulan 2 bulan saya menghentikan aktivitas untuk meriset, untuk ke perpustakaan nasional buat clipping segala macam. Saya hentikan dulu untuk menenangkan orang tua saya, sampai kemudian saya diam-diam meneruskan tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan beberapa kali juga di bulan, kalau nggak salah Juli Agustus itu ada lagi yang menanyakan, 2018 sampai akhir tahun itu ada lagi. Pokoknya sering, sampai saya bahkan harus ngekos sekarang, nggak enak kan, orang tua takutnya jadi apa-apa. Jadi udahlah, mendingan saya yang mengalah, pindah, mengungsi. Tapi kemudian juga sempat beberapa kali merasa diikuti gitu, tapi dicari nggak ada. Sampai 2018 itu menurut saya sudah lengkap semua, saya sudah punya data segala macam. Saya sudah punya hipotesis atau kayak kesimpulan sementara bahwa yang menjatuhkan Gus Dur ini adalah kekuatan-kekuatan lama Orde Baru yang masih berkuasa dan merasa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari kekuasaan yang sedang Gus Dur jalani gitu. Jadi saya dulu hipotesis saya dulu, jadi kayak gini. Jadi Gus Dur ingin menjebol beberapa tatanan atau pemerintahan yang zaman Orde Baru ini menurut Gus Dur menyimpang, jadi harus dibenerin. Yaitu awalnya. Jadi orang pertama kemudian yang saya wawancara 2019 awal itu Januari itu Pak Amin Rais. Jadi ini juga lucu. Jadi pertama saya wawancara Pak Amin itu melalui sekjennya PAN, Edi Suparno. Jadi saya sempat beberapa kali wawancara Pak Edi Suparno, terus saya kontak Pak Edi. Saya bilang, Pak, saya mau wawancara Pak Amin. Saya mau nulis buku nih tentang reformasi, kan Pak Amin punya andil reformasi, dan juga Pak Amin di 2001 dianggap yang menjatuhkan Gus Dur, tapi kok nggak ada pembelaan dari Pak Amin. Saya ingin tahulah dari Pak Amin. Terus Pak Edi bilang, jangan cuma buku, Fir, kan katanya ini bahasanya lu ya. Ini katanya lu mau daftar kuliah di luar negeri, ya bilang aja buat tesis biar perhatian naik, biar Pak Amin juga bersedia. Jadi saya udah diajarkan untuk membohongi Pak Amin dari Pak Edi. Dari awalnya sudah jadi bohong. Jadi itu oke. September aku mulai September 2018 mulai lobby Pak Amin melalui Pak Edi Suparno. Baru bisa wawancara Pak Amin itu awal Januari 2019. Nah, saya pas wawancara Pak Amin di rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Saya lupa tidak membawa dokumennya, tapi saya mencatat poin-poinnya apa aja, termasuk misalnya Pak Amin orang yang ditugaskan untuk banyak bicara di media. Makanya di tahun 2000 nanti bulan Oktober, setahun setelah Gus Dur menjabat, itu Pak Amin yang orang pertama yang dengan tegas di media minta Gus Dur mundur. Jadi salah satunya Pak Amin adalah orang yang banyak bicara di media mengkritik Gus Dur. Saya wawancara Pak Amin, biasa kalau teknik wawancara kan kita harus menyenangkan dulu orangnya kan. Jadi saya tanyanya gini, Pak Amin, kan Bapak dulu reformasi itu salah satu tokohnya, pionirnya. Jadi gimana sih Pak semangatnya? Mulai
mulai Pak Amin seneng cerita kan banyak kayak gitu-gitu, dan Pak Amin ini baik banget sebenarnya. Jadi awalnya gini, gua kasih contoh Mas. Jadi ini berhadapan saya begini, mejanya agak ke bawah, jadi meja HP saya ke bawah. Jadi Pak Amin langsung bilang, sini saya pegangkan biar suaranya lebih jelas. Dulu baik banget. Oh sorry. Oh iya, saya seneng kan kemudian, wah Pak Amin baik banget ya. Terus, sampai hampir 1 jam megangin, terus kemudian saya mulai mempertanyakan lah ya isi dokumennya ke Pak Amin. Terus Pak Amin jawab, oh nggak ada kayak gitu. Kemudian jawabannya normatif. Jadi ya memang kita semua udah nggak mau lah sama Gus Dur. Gus Dur ini nggak bisa dipegang ucapannya apa segala macam. Tapi setelah itu Pak Amin mematikan recorder saya di HP, terus meletakkan di meja. Saya ditanya, kamu dapat dari mana data-data yang kayak gitu? Saya bilang, saya jurnalis Pak. Saya bohong lagi Pak Amin. Saya jurnalis Pak. Saya punya etika, kalau narasumber saya tidak mau disebutkan namanya, tidak mau diungkap, saya juga tidak boleh mengungkap itu, tidak bisa. Ya kamu harus sebutkan dong. Kalau kamu nggak sebutkan, kamu belum tentu bisa keluar dari rumah ini. Bicaranya sih pelan, cuman ini luar biasa. Tadi baik gitu. Terus biasa kalau orang kepepet biasanya idenya ada juga. Terus saya langsung ya udah, saya langsung sebut salah satu di situ ada di dokumen yang di Priyogi Santoso disebut ada Kapolda Metro Jaya yang hadir, Nur Faizi. Kapolrinya saya lupa siapa, belum Suroyo Bimantoro belum. Jadi saya menyebut di antara 2 polisi itu, saya sebut, oh Pak Amin bilang, oh itu dari polisi itu ya, oke. Jadi sekarang sudah ya Mas, sudah hampir 1 jam, udah 1 jam, saya juga ada tamu, saya langsung tarik tangannya, salaman, diajak keluar. Nah keluar, karena saya udah wawancara sendiri kan, nggak bawa teman, jadi saya butuh dokumentasi. Pak, saya butuh dokumentasi. Oh nggak usah lah, udah cukup ya, udah wawancaranya. Enggak Pak, saya langsung alasan lagi. Jadi dulu Pak, tahun 99 waktu saya umur 5 tahun, saya diajak ke pinggir jalan di daerah Daan Mogot di Jakarta Barat sama orang tua saya, terutama sama ayah saya. Terus muka saya dicoret-coret, ini PAN. Jadi ikut kampanye PAN sebenarnya Pak. Jadi saya foto ini bukan cuma untuk dokumentasi Pak, tapi ingin mengasih tahu bapak saya, karena bapak saya itu ngefans sama Pak Amin. Padahal usia 5 tahun apa ingetnya gitu ya. Pak Amin ya boleh foto, tapi fotonya gini ya. Lah, saya lupa Pak Amin, karena waktu itu lagi kampanye kan, Pak Amin yang begini, saya begini. Kayak saya begini, terus saya bilang, "Iya Pak, saya di Jackmania Pak." Saya gini Pak ya. Ya, foto udah selesai. Kemudian orang kedua itu Fuad Bawazir kalau nggak salah. Pak Fuad ini belak-belakan kan bicaranya. Kalau Pak Fuad Bawazir, Pak Fuad memang menolak isi dokumennya, tapi ada beberapa bagian juga yang nggak bisa disangkal. Terus Pak Fuad cuma bilang kayak gini, pokoknya yang semua pembantu Gus Dur dalam tanda kutip, misalnya yang membantu di istana dan orang-orang yang Gus Dur di istana dan termasuk pembisik-pembisiknya itu goblok dan amatir. Tulisannya begitu. Tapi di buku saya tentu diperhalus ya goblok dan amatir lah. Tapi pas sebelum sidang MPR tahun 2001-23 Juli itu, malamnya kita sudah ngumpul di rumah ini, di ruangan ini. Di ruangan ini kita sudah siap-siap nih. Kalau Gus Dur kasih dekret, kita melawannya kayak apa? Ya kan udah siap-siap di sini, udah siap lah. Jadi ada beberapa hal yang terkonfirmasi, kayak memang sudah menyiapkan itu upaya perlawanan kalau Gus Dur melakukan dekret nanti Pak. Terus kemudian wawancara juga Bang Akbar Tanjung. Saya wawancara di Akbar Tanjung Institute di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Bang Akbar kan ini terkenal politikus yang genealoginya analoginya itu licin ya, kayak belut kena oli gitu, susah. Hebat lah pokoknya Bang Akbar. Terus saya cuma tanya, Pak, dulu gimana sih Golkar kok bisa menjadi partai Golkar? Dulu kan sempat mau ada isu untuk pembubaran partai Golkar dulu setelah reformasi Pak. Tapi karena Bang Akbar ini memang pinter kan, lihai gitu ya.
Jadi Bang Akbar tuh ceritain sejarah Golkar dari awal. Waduh, saya setengah jam begini mah. Pegel banget karena suaranya Bang Akbar kan kecil. Ya udah itu kayak meringkas buku David the Riff. Kalau sejarah Partai Golkar itu kayaknya diceritain semua sama Bang Akbar. Tapi setelah itu saya kasih dokumen yang fotokopinya. Ke Pak Fuad juga saya kasih dokumennya yang enggak. Saya bawa dokumen cuma ke Pak Amin, saya lupa waktu itu. Bang Akbar langsung setelah baca langsung gini, gigit kuku gitu, terus nggak tenang lah, main rambut. Sebagai saya juga punya kebiasaan buruk menggigit kuku, saya menggigit kuku kalau nervous. Jadi mungkin ini Bang Akbar nervous. Ini penilaian saya, jangan-jangan Bang Akbar nervous. Terus Bang Akbar cuma bilang gini, saya lupa dokumen ini ada atau tidak, tapi saya juga kalaupun ada saya tidak terlalu memperhatikan. Saya memang komunikasi dengan Fuad tapi tidak sedalam ini pembicaraannya. Terus saya langsung ngelak, jadi sedalam mana Pak? Jadi apa yang dibicarakan? Terus Bang Akbar biasa ngeles, normatif, tapi Bang Akbar juga mengakui bahwa kita udah siap-siap, bahwa saya juga sudah menyurati Jaksa Agung, Mahkamah Agung saat itu untuk nanti melawan dekretan Gus Dur. Jadi kami udah punya celah. Ada banyak hal nanti di buku saya dituliskan juga kenapa Pak Gus Dur sempat menolak Mahkamah Agung untuk dilantik, karena dua calonnya ini dekat dengan Golkar semua. Jadi Gus Dur kayaknya sudah punya penilaian akan ke sana. Jadi sempat terkatung-katung tuh pelantikan atau pemilihan dan pelantikan Mahkamah Agung saat itu hampir 1 tahun kalau nggak salah. Yang satu Muladi, yang satu lagi saya lupa di situ. Ya pokoknya itulah. Nanti saya lupa karena udah 2 tahun ini kemarin. Jadi itu Bang Akbar, terus siapa lagi? Pak Farudin itu PBHMI saat itu ketuanya. Sayangnya itu bukan saya yang wawancara, karena Bang Farudin itu di Aceh nyalek DPD saat itu lagi kampanye, dan saya ini full pendanaan uang pribadi. Jadi kalau harus ke Aceh saya nggak punya ongkos. Jadi ada dua alternatifnya ketika saya hubungin Bang Farudin. Pertama via telepon, atau saya meminta teman saya yang ada di Aceh untuk tolong wawancara. Jadi ketika itu saya memilih untuk teman saya aja lah yang wawancara, karena biar lebih ketemu lebih jelas. Kalau dari telepon nanti takutnya sinyal segala macam bermasalah, jadi buruk. Jadilah ya udahlah, mendingan saya minta teman. Dan itu sayangnya cuma 15 menit karena mungkin teman saya tidak begitu memahami isinya, padahal saya sudah kasih risetan saya ini, dokumen segala macam, ini tolong tanyakan ke Bang Farudin. Tapi di Bang Farudin mengonfirmasi, iya kok ada yang kayak gitu-gitu rapat, bahkan saya dapat dukungan. Saya di jalan tuh berdua terus sama Burhan, maksudnya Burhanuddin Muhtadi, karena Burhanuddin Muhtadi saat itu presiden mahasiswa di IAIN Jakarta, sekarang UIN Jakarta. Jadi ada beberapa info sebenarnya yang ada tokoh baru yang tidak disebut sebenarnya, tapi ada ikut gerakan. Saya baru ingat nama gerakannya adalah Alfonso, akronimnya apa saya agak lupa, pokoknya itu aliansi lembaga formal apa gitu mas. Ya pokoknya ketuanya Burhanuddin Muhtadi, dan ya irisannya gitulah, geng HMI. Karena saya menilai dokumen itu rata-rata kebanyakan memang yang dikerjakan oleh teman-teman HMI saat itu. Jadi itu kalau sama satu lagi Noviantika Nasution itu dulu bendahara di PDI. Saya ingin tahu sebenarnya di PDI itu PDIP sebenarnya kayak gimana sih dinamikanya. Jadi di PDIP Noviantika Nasution bilang ada dua kubu. Satu ini anak kos, anak-anak yang baru menjadi anggota partai PDI Perjuangan ketika menang pemilu. Ada yang kader yang dari awal, dari zaman Suryadi dan sebelum-sebelumnya memang anggota PDI Perjuangan, PDI dulu, kemudian ikut Bu Mega jadi PDIP Perjuangan. Jadi gitu. Jadi ada dinamika. Yang satu, kami yang kader ingin Gus Dur ingin Mbak Mega tetap sama Gus Dur sampai paling tidak 2004. Biar Mbak Mega belajar dulu sama Gus Dur. Tapi ada kelompok lain yang anak pos ini yang ingin cepat-cepat lah, karena merasa
tersakiti tahun 99 pemilu, pemenang pemilu harusnya jadi presiden, tapi kok enggak gitu. Jadi ada dendam semacam itu yang anak kos ini mendorong terus dan punya banyak uang tentu saja. Nah itu dari apa? Dari yang kubu kontra, yang dari pro ya saya ketemu Pak Mahfud segala macam, dan ya beberapa sempat kaget kalau oh ya ada dokumennya ya, termasuk Greg Barton. Saya berkorespondensi dan sempat bertemu sama Greg Barton, penulis buku biografinya Gus Dur. Oh berarti ya memang Pak Greg bilang ya cuma bilang ini ada 3 kegilaan. Kegilaan pertama Orde Baru yang sampai segitunya. Kedua itu saya cuma dengar-dengar tapi tidak tahu ternyata gerakannya benar-benar ada, dan ini juga gila. Dan yang gila lainnya ya kamu punya biaya riset sendiri sendiri tapi berani mau sini-sini nih. Oh iya Pak Greg, saya terus tanya Pak Greg, kamu belum nikah ya? Belum Pak. Ya pantas. Kalau udah nikah pasti kamu akan mikir kayak gini-gini. Udah itu selesai. Buku itu 2019 cepat, kalau wawancara dan penulisan itu cepat banget. Juni pertengahan sudah selesai. Saya sudah kirim ke Mas Safik Ali untuk draft penerbitannya. Ini juga menarik karena buku ini sempat ditolak di beberapa penerbit. Buku penerbit pertama ini yang terbesar lah ya, teman-teman sudah tahu, punya toko buku yang saya disebut. Dia bersedia untuk menerbitkan tapi banyak memotong bagian yang menurut saya ini penting dan publik harus tahu, tapi dia minta mau potong. Saya bilang ya udahlah, nggak usah terbitin sama sekali. Ada penerbit kemudian penerbit buku saya sebelumnya juga tentang Gus Dur, tentang Forum Demokrasi, juga nggak berani lah, berbelit ini ya udah nggak berani. Yang terakhir ada penerbit buku sejarah, alasannya ya kita udah fulfill kalau untuk tahun ini, kalau mau nanti untuk tahun berikutnya. Kalau mau tahun ini kamu cuma print on demand, maksudnya sesuai pesanan aja. Ada yang pesan 100, kita cetakin 100, tapi sekarang dia udah mulai menyesal sebelum menolak. Jadi akhirnya sama Mas Afik, karena Mas Afik juga senior saya di organisasi mahasiswa. Jadi ya udah sama Mas Afik kelar. Nah ini juga PR sebenarnya, karena Mas Afik aktivis, saya juga backgroundnya pernah menjadi aktivis. Saya mengira Mas Afik akan mengedit bukunya dengan timnya. Mas Afik mengira saya akan mengedit. Jadi sampai buku itu menjelang H-3 minggu baru Mas Afik tanya, Gagi gimana Fir? Buku udah diedit loh. Saya pikir Mas Afik lah gimana? Gue sibuk lah. Jadi makanya tadi dibilang Mas Rojali, cetakan pertama itu 500 eksemplar dan masih belum diedit sama sekali, banyak typo. Makanya saat itu banyak keluhan kan, kok ini banyak banget salah ejahan atau salah ketik kayak gitu. Jadi ya karena memang saat itu ya udah yang penting terbit dulu, dan bahkan saat itu ISBN-nya belum mengurus, saya yang ngurus. Jadi kayaknya penulis satu-satunya yang mengurus ISBN-nya sendiri itu kayak saya. Jadi ISBN-nya harus diterbitin, harus saya dulu yang ngurus. Dan sampai buku ini terbit, menjelang buku ini terbit, sebulan sebelum terbit, ada orang yang mendatangi saya juga. Ini face to face langsung. Saya waktu itu sedang bikin laporan, bikin transkrip di salah satu mall di Jakarta, dekat rumah kami bulan. Di food court, tempat makan. Kebetulan memang jam makan siang, dan kebetulan juga satu-satunya bangku yang kosong itu depan saya, berhadapan. Jadi saya sebenarnya nggak peduliin banget. Orang ini minta izin, Mas, saya izin ya untuk duduk sini. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya juga nggak begitu peduli soalnya saya sambil kerja. Terus mungkin udah selesai makan, orang ini bapak tinggi besar, frame makan sama agak coklat itu, bilang, Mas pakai topi. Mas ini Mas Firdi ya? Lah kenapa Pak? Saya nggak mengiyakan. Pokoknya saya, kenapa Pak? Ya ini Mas Firdi kan yang nulis Golkar di NU. Saat itu saya artikelnya saya sudah terbitkan dulu, bocoran dikit-dikitnya. Kalau teman-teman ada yang mengikuti, ada bapak ibu semua ada yang mengikuti, pakai inisial. Zaman dulu saya nulisnya pasti inisial dulu, AP, SS atau siapa gitu. Kenapa Pak? Ya Mas Firdi hati-hati ya. Ya pokoknya hati-hati. Terus saya kan udah bosan ya di teror itu, saya bilang,
Ya saya kemana-mana hati-hati kok Pak, takutnya nanti saya kepleset atau yang mana, saya hati-hati, tapi terima kasih sudah mengingatkan. Kesel ya, dia langsung keluar, nggak ngaruh. Keluar buku terbit, udah jadi gitu Pak. Keliling, dan setelah keliling sempat udah kena pandemi, jadi saya ingat betul malamnya itu 2020 traweh pertama. Jadi hari sebelumnya ada yang kontak saya, asistennya pengusaha, saya nggak bisa sebut dulu namanya di sini, kecuali nanti kita di off the record di luar, karena yang direkam kan di YouTube juga di live, jadi nggak enak. Kontak saya, ngajak ketemu. Tadinya ngajak ketemu di tempatnya dia. Saya bilang, saya tahu, saya nggak mau, ini tempatnya bapak kan. Saya nggak mau, takutnya nanti saya kenapa-kenapa kan bingung. Jadi saya mau tempat yang agak netral, entah di mana, di kafe atau di mana. Akhirnya ketemu, besoknya ketemu. Yaudah kamu cerita, tapi kita tidak wawancara ya. HP kamu taruh luar dulu. Saya nggak mau ada rekam ada segala macam. Oke. Cerita ya kayak gini, cerita gimana nemukan segala macam, dan orang ini bilang, ya ini salah Golkar. Kenapa dokumen ini tidak dihancurkan? Kenapa malah dibuang, dikilauin gitu? Terus kedua, dia bilang, ya setelah selesai saya cerita kayak gini, dia langsung menyodorkan map coklat full yang ada talinya Pak, agak sedikit dikasih lihat isinya, itu pecahan uang 100 US dollar. Mungkin di dalamnya kalau dirupiahkan mungkin 1,5 miliar mungkin. Untuk saya, katanya, ini buat kamu apresiasi. Terus saya bilang, nggak mau Pak. Kenapa nggak mau? Ya udah, kamu ambil aja ya. Saya bilang, kalau Bapak mau ngasih saya, Bapak silakan borong buku saya. Terserah Bapak mau bagi-bagikan, mau dihancurkan, saya sudah mendapat bagian royalti dari buku. Udah, saya nggak mau mendapat uang dari manapun. Saya keluar. Terus saya pikirkan saya cuma satu, karena saya niat untuk menulis buku ini itu bukan karena uang. Kalau memang saya niat dari awal karena uang, kenapa saya nggak peras misalnya minta uangnya lah Fuad Bawazir atau Amin Rais atau Akbar Tanjung, dan saya nggak nulis buku ini selesai. Tapi kan saya merasa saya punya tanggung jawab moral, sosial, intelektual, karena saya kebetulan jurusan sejarah di UNJ, jadi saya punya keilmuan untuk menuliskan sejarah. Saya juga pers juga, dan pers itu bertanggung jawab kepada publik. Apa yang harus publik tahu disampaikan, ya kita harus sampaikan. Saya punya tanggung jawab itu juga, dan secara sosial, moral juga, karena saya kuliah dulu mendapatkan beasiswa bidik misi namanya selama 4 tahun, kuliah gratis. Saya pikir mungkin pengabdian saya terhadap keilmuan ya melalui ini, dan saya bisa membalas uang pajak Bapak Ibu semua secara tidak langsung membiayai saya kuliah melalui penulisan buku. Jadi saya nggak mau Pak. Jadi udah ini selesai, dan tujuan saya menulis juga pertama, saya tidak mau mewarisi dendam gitu. Kalau mungkin di zaman 2001 ada Bapak Ibu yang sudah ikut jadi pasukan berani mati di Jakarta, kemudian seolah-olah kayak mengingatkan lagi romantisme dulu, kemudian juga dendam, membangkitkan dendam. Saya bukan bermaksud untuk untuk membuat dendam lagi. Karena kalau kita dendam sejarah itu kan kita nggak akan maju sebagai sebuah bangsa. Yang paling penting kita belajar dari sejarah, dan hari ini itu ada banyak mungkin gejala politik yang ya kira-kira mungkin sama, yang pakai menggerakkan massa, membayar ini, membayar itu, bagaimana kekuasaan itu harus didongkel. Saya bukan pendukung pemerintah hari ini gitu, dan juga bukan oposisi. Pokoknya saya dari dulu golput ya. Jadi ada banyak pelajaran, karena kenapa kalau misalnya pemerintahan berganti di tengah jalan itu ongkos sosialnya yang lebih mahal, nanti masyarakat terbelah, itu kan nggak bisa membayangkan lah kalau Indonesia bakal seperti itu. Jadi itu menurutku nggak masuk akal, dan tidak boleh terjadi dendam sejarah. Kedua, saya ingin ini semacam pewarisan sejarah Pak untuk generasi selanjutnya, pewarisan ingatan, karena bicara sejarah ini mewarisi ingatan. Jangan sampai gitu misalnya orang-orang NU, ada generasi muda NU tidak tahu sejarahnya kenapa dan bagaimana Gus Dur dilengsarkan. Dan yang ketiga misalnya, itu penting menurutku, jangan sampai lupa. Sampai hari ini misalnya yang mengaku orang sebagai Soekarnois, berapa sih yang tahu
Berapa banyak yang tahu kenapa dan bagaimana Soekarno digulingkan. Jangan sampai narasi-narasi sejarah yang berkembang berlaku di sekolah sampai hari ini gitu. Saya kebetulan punya adik yang masih SMA dan sempat menanyakan ke saya. Jadi sebenarnya gimana sih 2001 itu? Karena di buku dia, di buku paketnya, Gus Dur dilengsarkan jadi presiden itu karena terlibat kasus korupsi Bulog Gate dan Brunei Gate. Padahal itu enggak. Jadi saya mikirnya lagi bagaimana generasi muda NU terus anak bapak ibu semua yang warga Nahdliyin bersekolah misalnya di pesantren atau ya di lembaga-lembaga pendidikan NU membaca itu dan mengamininya. Ini kan menurutku apa ya nggak wajar. Harusnya tujuan saya kemudian adalah penelusuran sejarah, kalaupun tidak bisa masuk ke kurikulum nasional karena banyak kepentingan di dalamnya, paling tidak data-data dan yang saya temukan ini bisa digunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena ini masalah pewarisan ingatan sejarah kita bersama, terutama warga Nahdliyin terhadap Gus Dur, terhadap mantan ketua PBNU. Karena Gus Dur bukan sembarang orang di PBNU, tapi beliau kan 3 kali jadi ketua PBNU 3 periode. Dan terakhir saya juga mengajak misalnya anak muda entah baik di NU ataupun bukan, untuk nggak usah takut gitu untuk belajar sejarah, karena setiap generasi kita punya semangatnya sendiri, punya semangat tantangan, dan kemudian kita punya cara sendiri untuk menuliskannya. Jadi nggak usah takut gitu kalau misalnya nulis sejarah, riset sejarah, wah nanti kamu bahas 65 dianggap PKI, bahas ini nggak usah lah, itu urusan orang tua, atau kita sangat jauh hubungan emosionalnya dengan kejadian itu. Bahkan saya yang tahun 2001 mungkin baru kelas 1 SD dan tidak pernah ikut latar belakang NU ya, misalnya PMI, IPNU dan segala macam, tapi saya bisa untuk punya niat untuk menuliskan sejarah tentang Gus Dur, tentang NU, dan saya mengajak teman-teman semua untuk untuk menuliskan sejarah lagi. Kalau sejarah formal di sekolah itu menganggap sebuah peristiwa sejarah sebagai tanda titik, maka tugas generasi yang anak-anak muda menjadikan tanda titik itu menjadi tanda koma. Jadi terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.